Pramuka tingkat nasional ke-59 tahun 2020 di siang hari yang berbahagia ini. Peringatan Hari Pramuka kali ini mengambil tema peran gerakan Pramuka ikut membantu dalam penanggulangan bencana COVID-19 dan bela negara. Dengan moto Satyaku Kudarmakan, Dharmaku Kubaktikan. Untuk memeriahkan acara ini, marilah kita awali dengan 2 kali tepuk pramuka. Adapun pejabat dan petugas upacara terdiri dari petugas pengucap Pancasila adalah Ilyas Firdaus Saifullah, Pramuka penegak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Petugas pengucap pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 adalah Aditya Rofi Harjanto, Pramuka penegak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Petugas pengucap Dasa Dharma Pramuka adalah Iqbal Al-Khalidi, Pramuka penegak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka DKI Jakarta. Petugas pembaca doa adalah Aska Rasyad Al-Fatdi, Pramuka penegak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat. Pasukan pembawa Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten. Yang mendapat kepercayaan sebagai pemimpin upacara adalah Evelyn Emery Dahayu, Pramuka penegak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten. Perwira upacara adalah Dr. Khairul Huda SHMH, Ketua Panitia Hari Pramuka ke-59 tahun 2020. Dan yang bertindak sebagai pembina upacara adalah Presiden Republik Indonesia, Bapak Joko Widodo, selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Hadirin yang kami hormati, perkenankanlah saya, Intania Firda, Pramuka penegak dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Jawa Barat yang akan memandu acara dari Gedung Pandansari, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, Jakarta Timur, dan akan dilanjutkan oleh protokol Istana Kepresidenan dari Istana Negara untuk membawakan acara peringatan Hari Pramuka tingkat nasional ke-59 tahun 2020. Peserta upacara dan tamu undangan menempati tempat upacara. Ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi. Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana memasuki tempat upacara. Siap! Gerak! Penghormatan kepada Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Kepada Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana, hormat! Gerak! Pemimpin upacara mengistirahatkan peserta dan tamu undangan. Istirahat di tempat! Gerak!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam pramuka. Yang saya muliakan dan hormati Bapak Presiden Republik Indonesia selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat taufik dan hidayahnya kepada kita semua sehingga kita dalam keadaan sehat walafiat dan dapat memperingati kembali Hari Pramuka yang ke-59. Sejak pertama kali Hari Pramuka diperingati pada tanggal 14 Agustus 1941. Bapak Presiden yang kami hormati, kami mau mengetahui bahwa Pak Presiden di tanggal 14 Agustus 2020 ini telah memiliki agenda pidato kenegaraan Presiden di DPR MPR RI. Maka kami menyadari hal itu dan kami mengusulkan acara Hari Pramuka pada tanggal 12 Agustus 2020. Sehingga Bapak Presiden dapat hadir serta memberikan pengarahan dengan tidak mengurangi makna dari Hari Pramuka itu sendiri. Kami berterima kasih Bapak telah menyempatkan hadir atas permohonan kami ini. Izinkanlah kami melaporkan kepada Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka Nasional bahwa tema Hari Pramuka ke-59 tahun ini adalah peran gerakan pramuka
ikut membantu dalam menanggulangi bencana COVID-19 dan bela negara. Tema tersebut juga menjadi tema utama seluruh aktivitas dan kegiatan Gerakan Pramuka pada tahun 2020 ini. Hal tersebut adalah mewujudkan dari semangat para pramuka untuk ikut membantu menanggulangi bencana COVID-19 yang sampai saat ini masih menjadi masalah besar, bukan hanya di Indonesia, tapi juga di seluruh dunia. Bapak Presiden yang kami banggakan, pandemi atau wabah COVID-19 ini memang membuat banyak hal yang menjadi tertunda, bahkan batal, dan belum dapat diperkirakan kapan lagi akan dilaksanakan. Kegiatan kehidupan sehari-hari, termasuk perekonomian rumah tangga maupun hal lainnya, menjadi terganggu pula. Namun, Gerakan Pramuka telah bertekad untuk terus melanjutkan misinya mendidik kaum muda Indonesia agar mempunyai masa depan yang lebih cerah dengan mempunyai budi pekerti dan karakter yang luhur sejalan dengan Pancasila sebagai asas organisasi Gerakan Pramuka. Upaya yang dilakukan para anggota Gerakan Pramuka dalam ikut membantu penanggulangan pandemi COVID-19 ini sungguh beragam dan dilakukan di semua jajaran Gerakan Pramuka, baik di dalam negeri mulai dari gugus depan maupun kuartir, juga dilakukan hingga gugus depan Gerakan Pramuka di luar negeri. Upaya bakti sosial dan bakti masyarakat yang dilakukan itu adalah implementasi kode kehormatan Gerakan Pramuka berupa Dwi Satya dan Tri Satya serta Dwi Dharma dan Dasa Dharma Pramuka, yang bagian pentingnya menekankan para pramuka untuk menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri serta ikut serta membangun masyarakat. Bapak Presiden yang kami hormati, peringatan Hari Pramuka ke-59 tahun 2020 ini dilaksanakan dengan menyesuaikan pada keadaan pandemi, yaitu secara daring. Upacara ini diikuti selain kami di jajaran pengurus Kuartir Nasional yang bertempat di Gedung Pandansari, Taman Rekreasi Wiladatika Cibubur, juga diikuti oleh 34 kelompok peserta kuartir daerah, 11 kelompok pimpinan Satuan Karya Pramuka tingkat nasional, 3 kelompok Satuan Komunitas atau SAKO Pramuka di tingkat nasional, 66 kelompok mitra kuartir nasional, 200 kelompok peserta kuartir cabang, dan 11 kelompok gudeg luar negeri. Semua mengikuti dengan protokol kesehatan yang sangat ketat, dengan jumlah peserta maksimum tiap kelompok sejumlah 50 orang. Peringatan dengan upacara kali ini merupakan upacara kegiatan peringatan Hari Pramuka tahun ini. Sebagai kegiatan iringan telah kami laksanakan diantaranya adalah bakti masyarakat dengan membagikan ribuan masker dan hand sanitizer, penyemprotan disinfektan di fasilitas publik, donor darah, serta ribuan paket sembako bantuan dari Bulog, Bank Mandiri Syariah, serta berbagai instansi lain dan perorangan yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Harus diakui kondisi saat ini juga mempengaruhi kondisi keuangan Gerakan Pramuka, termasuk keuangan Kuartir Nasional. Selama ini memanfaatkan aset Gerakan Pramuka bumi seperti perkemahan dan Taman Rekreasi Wiladatika di Cibubur, merupakan salah satu sumber pemasukan keuangan. Namun kami tetap berusaha untuk terus melanjutkan kegiatan berkesinambungan. Bapak Presiden yang kami muliakan, kami juga ingin melaporkan bahwa sampai saat ini kami telah menyiapkan hal-hal yang berkaitan dengan upaya perubahan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Setelah 10 tahun berjalan, kami menyadari bahwa perlu adanya perbaikan-perbaikan dalam undang-undang tersebut. Untuk itu,
Kami memohon dukungan dari Bapak Presiden tentang hal ini. Akhirnya, kami mohon berkenan Bapak Presiden selaku Ketua Majelis Pembimbing Nasional Gerakan Pramuka untuk dapat memberikan sambutan sekaligus arahan dalam rangka Hari Pramuka ke-59 ini. Disertai pula ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan Bapak Presiden dan seluruh jajaran pemerintah untuk perkembangan gerakan pramuka ini. Semoga apa yang kita lakukan ini senantiasa memperoleh ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendapatkan petunjuk dan bimbingannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi Santi Om. Salam Pramuka. Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pembukaan bahwa sesungguhnya kemerdekaan itu ialah hak segala bangsa, dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Dan perjuangan pergerakan kemerdekaan Indonesia telah sampailah kepada saat yang berbahagia dengan selamat sentausa mengantarkan rakyat Indonesia ke depan pintu gerbang kemerdekaan negara Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Kemudian daripada itu, untuk membentuk suatu pemerintah negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar negara Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Republik Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan
dalam permusyawaratan perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dasar Dharma Pramuka. 1. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan ksatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah. 5. Rela menolong dan tabah. 6. Rajin, terampil, dan gembira. 7. Hemat, cermat, dan bersahaja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Bertanggung jawab dan dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Balik kanan, haluan kiri. Jalan. Surat Keputusan Warti Nasional Gerakan Pramuka nomor 078 tahun 2020, nomor 079 tahun 2020, nomor 082 tahun 2020, nomor 080 tahun 2020 tentang penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan Gerakan Pramuka. Ketua Kuarti Nasional Gerakan Pramuka menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan, pertama, menganugerahkan tanda penghargaan Gerakan Pramuka berupa Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan kepada kakak-kakak yang namanya tersebut dalam lampiran surat keputusan ini sebagai pernyataan penghargaan Gerakan Pramuka atas jasanya yang sangat besar artinya bagi pembinaan dan pengembangan Gerakan Pramuka. Kedua, kepada yang bersangkutan diberikan pula piagam penghargaan dengan nomor tersendiri sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini. Ketiga, surat keputusan ini berlaku sejak ditetapkan. Apabila terdapat kekeliruan dalam surat keputusan ini, akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020. Ketua Kuarti Nasional Gerakan Pramuka, Ketua ditandatangani Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Lampiran Surat Keputusan Kuarti Nasional Gerakan Pramuka nomor 078 tahun 2020, nomor 079 tahun 2020, nomor 082 tahun 2020, nomor 080 tahun 2020 tentang
penganugerahan tanda penghargaan Lencana Melati, Lencana Dharma Bakti, Lencana Karya Bakti, dan Lencana Teladan Gerakan Pramuka. 1. Haji Ganjar Pranowo SHMIP, Ketua Majelis Pembimbing Daerah Gerakan Pramuka Jawa Tengah, Lencana Melati. 2. Agus Tamran, Pelatih Pembina Pramuka, Kuarti Cabang Gerakan Pramuka Jakarta Pusat, Lencana Dharma Bakti. 3. Muhammad Iksan Idris, Ketua Satuan Tugas Penanganan COVID-19, Kuarti Daerah Gerakan Pramuka Sulawesi Selatan, Lencana Karya Bakti. 4. Nunik Hidayati, Wakil Ketua Dewan Kerja Daerah Jawa Timur, Lencana Pramuka Teladan. 5. Muhammad Sadam Alamsah, Ketua Dewan Kerja Cabang Kota Bogor, Kuarti Daerah Jawa Barat, Lencana Pramuka Teladan. 6. Abdul Ibrahim, Ketua Dewan Kerja Ranting Loajanan, Kuarti Daerah Kalimantan Timur, Lencana Pramuka Teladan. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 10 Agustus 2020, Kuartir Nasional Gerakan Pramuka, Ketua ditandatangani Komisaris Jenderal Polisi Purnawirawan Dr. Andes Budi Waseso. Pembacaan selesai. Hadap kiri, gerak. Maju, jalan. Untuk perhatian, istirahat di tempat. Gerak. Yang saya hormati Majelis Pembimbing Gerakan Pramuka tingkat nasional, yang saya hormati Ketua Partai Nasional Gerakan Pramuka, yang saya hormati para ketua kuartir daerah, kuartir cabang, dan kuartir ranting, yang saya hormati, yang saya banggakan, saudara-saudara para anggota Pramuka dimanapun berada, hadirin dan undangan yang berbahagia. Salam Pramuka. Saya tahu dari sejak bernama Pandu, Pramuka Indonesia selalu mencetak generasi yang tangguh. Tangguh menghadapi setiap tantangan, disiplin di dalam bertindak, tidak gentar untuk menghadapi setiap rintangan, selalu peduli, siap berkorban untuk sesama. Dan di era pandemi COVID-19 yang berat sekarang ini, jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan. Kita disiplin mengikuti protokol kesehatan, disiplin memakai masker, disiplin jaga jarak, dan mengajak semua lapisan masyarakat untuk bersama-sama disiplin melaksanakannya. Di era pandemi COVID yang mengakibatkan krisis kesehatan dan krisis ekonomi ini, jiwa dan karakter seperti itulah yang kita butuhkan
kita harus selalu peduli terhadap masyarakat sekitar, peduli terhadap kepentingan bersama. Kita harus saling membantu dan bergotong royong menyelesaikan masalah bersama. Jika gerakan kedisiplinan dan kepedulian ini terus kita jalankan, insya Allah kita bisa menghambat penyebaran COVID dan mengurangi risiko-risiko ikutannya. Oleh karena itu saya minta kepada saudara-saudara untuk membuat 2 gerakan nasional. Yang pertama, gerakan kedisiplinan nasional yang mengajak semua anggota masyarakat untuk disiplin mengikuti protokol kesehatan. Kedua, gerakan kepedulian nasional yang mengajak masyarakat untuk saling membantu, saling peduli, dan saling berbagi. 2 gerakan ini bukan hanya untuk membantu penanganan masalah nasional akibat pandemik, tetapi 2 gerakan tadi akan semakin mengasah jiwa dan karakter kepemimpinan saudara-saudara dalam memperdalam jiwa pramuka sejati, sebagaimana tertuang dalam Dwi Dharma, Tri Satya, dan Dasa Dharma Pramuka. Para anggota pramuka yang saya banggakan, pengalaman selama pandemi COVID ini selain mengingatkan pentingnya kedisiplinan dan kepedulian, juga mengingatkan pentingnya penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelesaian masalah kesehatan membutuhkan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelesaian masalah perekonomian juga membutuhkan ilmu pengetahuan dan teknologi. Karakter disiplin dan peduli yang saudara-saudara miliki akan semakin bermakna jika didukung oleh ilmu pengetahuan dan teknologi. Oleh karena itulah, giatlah belajar, kuasai ilmu pengetahuan dan teknologi setinggi-tingginya. Jadilah SDM Indonesia yang hebat, yang cepat tanggap dan cerdas. Rawatlah kebinekaan, pertahankan NKRI, dan jadilah penjaga Pancasila yang sejati. Ingat, tantangan yang saudara-saudara hadapi akan semakin berat dan kompleks. Dunia berubah dengan cepat dan penuh dengan ketidakpastian. Masa depan akan jauh berbeda jika dibandingkan dengan hari ini. Ketangguhan saudara-saudara juga harus saudara-saudara buktikan dalam mengejar ilmu pengetahuan. Jadilah generasi masa depan yang mencerahkan, yang terus membangun harapan tentang kejayaan Indonesia, Indonesia maju yang kita cita-citakan bersama. Itu saja pesan dan harapan yang ingin saya sampaikan. Buatlah Indonesia selalu bangga pada Praja Muda Karana. Jayalah Pramuka, jayalah Indonesia. Salam Pramuka. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi, Santi, Santi Om. Namo Buddhaya. Siap! Gerak! Doa bersama dipimpin oleh Keluarga Gerakan Pramuka Jawa Barat, Saudara Aska Rasyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa azimi sultanik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami bersyukur padamu ya Allah
walau dalam keadaan pandemi COVID-19, kami dapat melaksanakan peringatan Hari Pramuka yang ke-59 dengan lancar dan hikmat. Berikan kelancaran pula ya Allah seluruh rangkaian kegiatan dalam rangka Hari Pramuka di tingkat nasional maupun daerah. Ya Allah yang Maha Kuasa, berikan pada kami ketegaran dalam menghadapi segala ujian dan cobaan. Segerakanlah wabah corona menghilang dari negeri ini, sehingga kami dapat leluasa melanjutkan aktivitas pembinaan bagi generasi muda, menuju generasi yang terampil, kreatif, inovatif, berkarakter, dan terdepan dalam menjaga NKRI. Ya Allah, berikan kesehatan dan kekuatan, serta petunjuk kebenaran pada para pemimpin kami, sehingga dapat mengemban amanah dengan bijak dan mengayomi. Ya Allah, di tahun ini saudara-saudara kami banyak yang berpulang ke rahmatullah. Karenanya ya Allah, terimalah seluruh amal baktinya, ampuni segala kesalahannya, dan tempatkan mereka dalam surgamu. Begitu pula bagi seluruh pendahulu kita yang telah gugur dalam medan juang dan gugur dalam melaksanakan tugas mulia melalui gerakan pramuka. Ya Allah, kami sadar betapa banyak kesalahan yang telah kami perbuat dan beramal pun kami belum sempurna. Oleh karenanya, ampuni segala dosa dan kesalahan kami, serta sempurnakan pahala-pahala kami. Jadikan amal bakti kami bernilai ibadah dan pundi-pundi surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wasallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Himne Satya Dharma Pramuka. Hadirin yang kami hormati, demikianlah seluruh acara selesai. Selanjutnya, Presiden Republik Indonesia berkenan meninggalkan tempat acara. Penghormatan kepada Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana. Kepada Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana,
Hormat! Gerak! Tegak! Gerak! Panji Pendidikan Kepanduan Praja Muda Karana meninggalkan tempat upacara. Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka meninggalkan tempat upacara, dilanjut dengan berdialog dengan perwakilan dari Kuartir Daerah Gerakan Pramuka. Peserta upacara dan tamu undangan dibubarkan. Demikianlah upacara peringatan Hari Pramuka tingkat nasional ke-59 tahun 2020. Atas nama seluruh pendukung acara, kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya jika dalam pelaksanaan upacara ini terdapat beberapa kekurangan, serta terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pendukung dan peserta upacara atas terselenggaranya upacara ini. Sampai bertemu di upacara Hari Pramuka tingkat nasional ke-60 tahun 2021. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Mohon persiapan dialog. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati, saya kakak-kakak semua yang mengikuti Hari Ulang Tahun Pramuka yang ke-59. Hari ini genap Pramuka ke-59, tentunya kita patut bersyukur. Yang pertama, karena acara ini masih bisa dihadiri oleh Bapak Presiden kita, Pak Joko Widodo, walaupun dalam situasi kondisi COVID atau pandemi COVID-19 ini. Saya terima kasih pada kakak semua, khususnya para Kakwarda dan seluruh pembina pramuka di wilayah yang selama ini terus melakukan satu langkah-langkah kegiatan sehingga pramuka kelihatan di seluruh Indonesia bahwa kita peduli pada situasi yang khususnya menghadapi pandemik COVID-19 ini. Peran serta kakak sekalian di wilayah ini sangat berarti, karena tanpa bantuan kakak sekalian dalam ikut serta menggerakkan pramuka di seluruh daerah wilayah ini, maka negara ini sangat tidak terbantu. Sehingga dikala pramuka ikut serta seperti yang sekarang telah kakak-kakak lakukan di seluruh wilayah, maka kelihatan betul peran serta pramuka dari Sabang sampai Merauke, di mana
kita betul-betul peduli dengan bangsa ini, dengan permasalahan negara ini yang sekarang menjadi permasalahan nasional bahkan internasional dunia. Maka sekali lagi saya mengucapkan banyak terima kasih pada kakak sekalian, di mana Bapak Presiden juga menyampaikan apresiasi kepada gerakan pramuka di seluruh wilayah Indonesia yang berperan aktif membantu masyarakat, khususnya peran serta pramuka dalam ikut menangani menghadapi COVID-19. Kita semua berdoa, kakak sekalian, bahwa pandemi COVID-19 ini, negeri ini khususnya, segera sirna, sehingga perekonomian maupun kegiatan-kegiatan dari kehidupan masyarakat Indonesia ini bisa normal kembali. Khususnya kegiatan kepramukaan yang kita tahu bersama sekarang ini juga berdampak kepada kegiatan kita karena COVID-19 ini. Ya, alhamdulillah, walaupun beberapa dari kawan-kawan kita, rekan-rekan kita yang ikut terdampak, bahkan ikut terjangkit dari COVID-19 ini, kita bisa hadapi bersama. Tentunya doa kita bersama di seluruh Indonesia, pramuka di seluruh Indonesia, mari kita semua berdoa, semangat terus untuk menjalankan bakti kita, pramuka, bakti kita kepada negara bangsa ini, kepada masyarakat kita, pada negara kita. Peran pramuka, kesertaan pramuka dalam ikut serta untuk menyelamatkan negara kesatuan Republik Indonesia. Seperti tadi disampaikan oleh Bapak Presiden, bahwa kita dituntut jiwa kejuangan, ya, bakti kita, NKRI, bukti bahwa kita cinta pada negeri kita. Sekali lagi kakak sekalian, saya terima kasih kepada seluruh jajaran pramuka di seluruh Indonesia, dimanapun kakak-kakak berada. Saya sekali lagi terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya. Perlu saya sampaikan bahwa kenapa kali ini dilaksanakan maju tanggal 12, seperti yang saya sampaikan tadi, bahwasanya memang tahun ini pada saat tanggal 14 ini bertepatan dengan Pak Presiden sudah terjadwal dengan kegiatan yang begitu tidak bisa digeser lagi, ya, sehingga kakak-kakak di Warnas berupaya bagaimana ini bisa tetap terlaksana, bahkan kita tetap berharap sebagai pembina upacaranya adalah Bapak Presiden. Kita bersyukur, alhamdulillah, bahwa beliau memberikan waktu pada tanggal 12 hari ini, ya, dan walaupun saya sangat paham bahwa beliau sangat sibuk, ya, hari ini pun sebenarnya beliau masih banyak kegiatan yang sangat padat, ya, tapi karena kecintaan beliau kepada pramuka, ya, beberapa kakak di Kuarnas yang mendekati beliau memberikan penjelasan sehingga beliau mau hadir menjadi pembina upacara. Ini kita syukuri bahwa perhatian Presiden kepada pramuka sangat luar biasa. Ya, walaupun dengan kesulitan negeri ini yang sekarang sedang kita alami, namun Presiden tetap memberikan support, semangat kepada kita semua. Saya berharap kepada seluruh kakak di seluruh wilayah, tetap kita semangat, ya, kita tidak boleh patah arang, tapi peran kita yang harus kita lakukan dengan situasi ini. Sekali lagi saya terima kasih dan bangga kepada seluruh pramuka se-Indonesia, ya, karena nama baik kita ini dijunjung tinggi oleh peran seluruh pramuka yang ada di Indonesia.
Saya kira ini yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini pada hari Pramuka yang ke-59.